Sejak di Gunung Palung, saya sudah bersurat ke sini. Udah berminat. Mau jadi Widyaswara. Pada waktu itu zamannya Pak Susatyo. Pak Susatyo kan mantan Kakanwil saya. Saya dulu pernah konsultasi dengan beliau mau jadi Widyaswara. Nah, kemudian beliau bilang usulkan saja. Pada waktu itu saya mengusulkan diri untuk jadi Widyaswara. Oh gitu, waktu di Gunung Palung. Tapi belum terlaksana. Pada waktu saya di Gunung Palung, daripada saya nanti pindah-pindah lagi, mau sampai pensiun pindah-pindah, rumah belum beres, nanti malah saya tidak punya rumah, tidak punya apa gitu kan. Lebih bagus saya pindah ke Bogor. Bagaimana caranya? Jadi Widyaswara. Gitu. Jadi niatan awal mau jadi Widyaswara, akhirnya pada waktu itu di sini Pak Helmi. Nah, kemudian saya usulkan jadi Widyaswara. Dan bukan tanpa hambatan, usulan saya tidak dibalas oleh Pak Sekdijen. Waktu masih di Gunung Palung? Sudah di Lorelindo. Jadi Lorelindo akhirnya tetap sempat berangkat? Saya bersurat lagi. Sempat berangkat ke Lorelindo berapa lama? Saya di Lorelindo 4 tahun. Lama juga ya? Iya. Jadi diusulkan lagi di Lorelindo? Usulkan lagi. Di Gunung Palung sempat mengusulkan atau belum? Gunung Palung sudah usulkan. Zaman Pak Susatyo dulu. Belum direalisasi, ya nggak tahu lah waktu itu ya waktu itu kan masih saya pun juga antara iya dan tidak lah. Kalau diterima ya syukur, enggak ya udah. Masih dibutuhkan di kesatuan. Iya betul. Nah, akhirnya saya usulkan lagi. Nah, tiba-tiba saya dipanggil untuk ikut diklat pembentukan. Gitu. Saya masih di Gunung Palung. Hah? Masih di Gunung Palung gitu? Sudah di Palu, sudah di Lorelindo. Lorelindo. Itu bisa langsung diklat-pembentukan gitu ya? Iya. Langsung ya? Tiba-tiba aja ada panggilan untuk saya ikut diklat Widyaswara. Loh, kok ada nih? Dan pada waktu itu saya sudah mendekati usia 50. Jadi 49 tahun. Nah, kemudian ikut diklatnya. Lama banget tuh, nggak keluar-keluar tuh rekomendasi dari LAN. Nah, padahal saya bulan April itu 60 tahun, gitu loh Pak. Begitu dipanggil, saya tanpa pikir panjang tuh udah berangkat. Emang 2 kali diusulkan ya? Ya, tapi itu tadi. Tapi posisi masih di Lorelindo ya? Lorelindo. Kepala bidang. Masih kepala bidang di sana. Nah, lalu diklatnya itu bulan Juli kalau nggak salah ya, sampai Agustus atau apa gitu. Nah, kemudian nunggu rekomendasinya itu sampai bulan Januari belum terbit rekomendasi dari LAN. Saya kan tanya-tanya terus, ini belum terbit. Saya sudah mau 50 tahun tuh, kan batas 50. 50? Iya, lebih dari 50 sudah nggak boleh. Artinya, kalau misalnya rekomendasi itu tidak terbit sampai bulan April, saya nggak jadi Widyaswara. Iya. Nah, pada waktu itu bulan Februari baru keluar rekomendasi LAN. Bayangkan Pak, belum SK-nya. Makanya yang saya kejar adalah SK Widyaswaranya. Karena tinggal 2 bulan lagi Pak. 2 bulan lagi saya nggak bisa di SK-kan jadi Widyaswara. Gitu. Nah, terus dikejar kemana itu Pak? Ke Biro Kepegawaian. Lupa saya siapa waktu itu. Nah, jadi bulan Februari begitu keluar rekomendasi LAN. Nah, lalu saya diangkat bulan Februari itu jadi Widyaswara. Aman lah saya. Tinggal 2 bulan lagi nggak bisa jadi Widyaswara. Gitu ceritanya. Jadi dengan gitu ya. Jadi rekomendasi LAN berarti langsung diangkat BI, berarti udah langsung mutasi dari Lorelindo ke Lorelindo langsung sini, dari Kapit ke betul ya. Jadi dari berapa tahun berarti Pak? Waktu itu tahun berapa? 2012. Widyaswara itu? Widyaswara. Berarti 10 tahun Pak di Widyaswara? 10 tahun. 10 tahun jadi Widyaswara. Tidak seperti Bapak, lebih. Saya kan Bapak bisa merasakan berbagai rasa yang berbeda. Iya. Kalau tadi cerita di struktural, ketika
apa cerita di fungsional Widyaswara dan apa sih bedanya yang menurut Bapak rasakan? Jadi hari pertama saya duduk di kursi Widyaswara, saya merasa pikiran plong gitu ya. Plong dari? Bisa dibayangkan jadi seorang pejabat struktural, iya, itu banyak sekali hal yang harus diselesaikan. Termasuk melalui magic. Administratif maupun pengurusan anak buah, urusan eksternal, macam-macam kan, itu harus kita pikirkan semua. Urusan fitnah sampai urusan ilmu betul. Hitam dan ilmu putih. Jadi begitu duduk hari pertama, saya merasa enak sekali jadi Widyaswara. Dan mungkin karena orang tua saya adalah guru, sehingga mungkin juga darah pendidik itu juga paling tidak sedikit banyak ada pada diri. Jadi dulu pertama enak, dan saya sudah bisa bayangkan pekerjaan di sini akan nyaman bagi saya. Hari pertama itu udah merasa nyaman. Ya, nah kemudian ya akhirnya saya berkarya, apapun yang saya bisa saya kerjakan, saya lakukan dengan berbagai suka duka. Saya ikhlas untuk melakukan itu, sehingga saya nyaman untuk. Apa yang menurut Bapak suka di Widyaswara? Yang duka dulu. Yang duka. Yang duka ini. Katanya pertama plong nyaman, tapi ternyata ada suka dukanya ya. Dukanya saya merasa saya tidak banyak memberikan kontribusi kepada profesi saya sebagai Widyaswara. Kenapa? Karena banyak sekali keterbatasan saya untuk mendapatkan kesempatan itu. Walaupun kesempatan itu mungkin saya bisa dan harusnya saya melakukan itu, tapi kesempatan itu tidak diberikan kepada saya. Jatuhnya tidak ke Bapak? Gitu. Jatuhnya tidak ke saya. Seperti itu. Padahal sebenarnya bisa. Padahal harusnya saya gitu ya, tapi orang lain yang melakukan itu. Itu banyak sekali hal yang seperti itu. Apa yang sukanya di desa? Nah, sukanya pada saat di sini banyak orang yang saya kenal dan banyak yang mengapresiasi apa yang saya lakukan. Gitu. Nah, jadi saya merasa, apalagi kalau misalnya mengajar yang masih muda-muda, saya merasa muda kembali. Gitu. Mungkin bisa ditanya ke kawan-kawan yang lain gitu ya. Bagaimana kalau saya mengajar Latsat, itu energi saya seperti berlipat-lipat gitu. Tapi begitu mengajar yang PIM, ya energi saya sama dengan mereka yang sudah mulai agak uzur gitu ya. Gitu. Jadi tadi kan ada yang nggak suka, ada yang duka, ada yang nggak suka. Terus menurut Bapak nih ya, saya kan juga belum sebanyak Bapak makan garam dan asamnya di dunia ini. Nah, Bapak kan sudah sampai paripurna nih ya. Ternyata banyak sekali di birokrasi, cerita dan perjalanan itu mengalami liku, dan kemudian ternyata banyak hal yang kasat mata, yang tidak juga mungkin yang harusnya jatuh ke kita mungkin tidak, dan ternyata itu terjadi ya, baik yang dengan cara yang ketahuan atau tidak gitu ya. Menurut Bapak untuk menguatkan saya khususnya, gimana caranya kok akhirnya Bapak bisa menghadapi itu semua dengan baik, dan pesan-pesan Bapak untuk kami sebagai fungsional Widyaswara, dan mungkin juga pesan-pesan lain bagi perangkat yang lain, biar kita melayani masyarakat di profesi ini menjadi optimal gitu Pak. Ya. Saya menyadari sesadar-sadarnya sejak saat saya minta pindah, walaupun sudah disetujui oleh Kapus,
tapi akhirnya kelihatannya itu dicabut persetujuan itu, entah ada bisikan dari mana, akhirnya dicabut. Saya tidak jadi pindah, dan saya harus berbicara agak kasar dengan Kapus karena ada beberapa hal prinsip yang saya dengan beliau tidak sepaham gitu ya. Nah, di situ titik puncak saya menyadari sesadar-sadarnya bahwa saya harus bekerja dengan ikhlas. Gitu. Tidak semuanya bisa kita belokkan. Betul, tidak semua bisa kita mengikuti keinginan kita, gitu ya. Karena ada orang lain yang mempunyai kapasitas lebih di dalam perannya. Ya, perannya lebih dalam menentukan apa yang harus kita lakukan. Jadi walaupun kita Widyaswara tidak sebebas-bebasnya seperti apa yang dipikirkan oleh kawan-kawan. Widyaswara itu kan independen. Ya, tidak, tapi hal itu tidak akan mungkin di dalam birokrasi. Karena itu kita tidak masih akan dalam mungkin. banyak organisasi. Betul. Nah, jadi apapun tanggung jawab kita dengan tanggung jawab struktural itu sangat berbeda. Dan jangan pernah kita melakukan intervensi-intervensi yang sembrono kepada struktural. Walaupun sekecil apapun posisi dia di dalam struktural. Karena fungsinya berbeda. Fungsinya berbeda. Gitu. Nah, jadi menurut saya apapun yang kita terima, apapun yang kita lakukan, kalaupun kita diatur oleh seseorang, maka kita harus terima dan ikhlas. Apakah yang ngatur saya itu sesama Widyaswara? Apakah dia sebagai orang yang senior, lebih senior dari saya? Lebih senior dalam arti dia lebih senior WI-nya, lebih senior pangkatnya, lebih senior usianya, atau dia sebagai posisi apakah ketua kelompok atau korwi, kan ada gitu ya. Nah, jadi peran dia yang lebih dari saya, maka saya harus hormat dan saya harus mengapresiasi apa yang menjadi tugas dan fungsi beliau itu. Menerima itu. Ada orang lain yang mengatur saya, sehingga sejak saat itu saya siap melaksanakan tugas apapun. Dan saya tidak pernah merasa lagi tersinggung, tidak merasa kecewa. Berarti keikhlasan dan menerima peran itu. Betul. Itu yang saya tangkap tadi, Pak. Nah, sejak duduk di bangku Widyaswara pertama merasa plong. Ternyata setelah masuk dalam Widyaswara ya tidak plong-plong banget ya. Makanya harus ada keikhlasan terakhir. Tapi pertanyaan saya yang terakhir, plong tadi, kemerdekaan apa yang kemudian Bapak dapatkan ketika menjadi Widyaswara? Meskipun ternyata tidak merdeka sama sekali. Kemerdekaan apa ya artinya yang bisa di-drive dengan hari-hari kita kalau kita fungsional Widyaswara? Mungkin merdeka bagi orang lain berbeda dengan merdeka bagi saya, gitu ya. Saya menganggap merdeka itu adalah bagaimana saya bisa mengaplikasikan pengetahuan dan profesi saya sebagai Widyaswara dengan mengajar orang di luar dari bidang tugas saya. Saya merdeka di situ. Saya bebas di situ. Meskipun masih dalam Widyaswara bisa juga dilakukan. Bisa dilakukan. Saya banyak membuat kegiatan di luar yang terkait dengan pelatihan. Seperti itu. Ilmu pelatihan. Itu merdekanya di situ ya? Merdekanya di situ. Apa yang saya miliki, apa yang saya bisa, saya lakukan itu. Kalau tidak bisa dilakukan di dalam Pusdiklat, maka saya lakukan di luar Pusdiklat. Sehingga, ini kembali kepada ayah waktu tahun 62 itu kali ya. Jadi membaktikan dirinya dengan ilmu yang dipunya kepada pihak yang lebih membutuhkan. Gitu. Iya, itu dia. Itulah harga kita. Betul. Saya baru ketemu ini. Kan itu. Mungkin itu ya. Benar. Itu kan itu. Di luar sana banyak yang membutuhkan tenaga saya. Mungkin betul. Itu kembali ke filosofi ayah tadi ya. Mirip. Mantap. Terima kasih banyak kebersamaan selama ini, dan cerita tadi saya penasaran dan pengen saya terus terang saya pengen mengorek itu, dan itu suatu menjadi bagian cerita yang saya kira sangat berguna bagi
siapapun ya, terutama para junior, baik saya dan keikhlasan Bapak, kemudian termasuk strategi Bapak, itu patut kami rekam, kira-kira begitu. Mohon maaf. Siap, Pak. Dari kami ketika selama bergaul secara formal ya, banyak hal yang kurang pas. Kalau non formal saya kira kita selama masih ada hayat masih akan berlaku. Ya. Terima kasih Pak Gamin. Saya juga minta maaf kalau selama saya bekerja ada hal yang kurang berkenan. Lewat Pak Gamin mungkin pada kawan-kawan lain, itu saya mohon maaf. Mulai besok saya harus tidak bertemu dalam hal kedinasan gitu ya. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga tidak menyinggung perasaan orang. Kalaupun ada yang merasa, oh ya ini saya mungkin yang maksud, ya mudah-mudahan bisa jadi bahan untuk introspeksi diri seperti itu. Sehingga keikhlasan tadi itu bisa tertular kepada orang lain. Amin, amin. Terima kasih Pak Anto. Sama-sama. Saya pamit ya Pak Gamin ya. Siap. Semoga selalu sukses, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini bincang-bincang saya dengan Pak Anto, Pak Pratani Setio Hidrianto. Dan hari ini adalah hari terakhir beliau di kedinasan sebagai seorang ASN di KLHK. Tapi hari esok beliau lebih merdeka lagi. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu mengarungi masa depan yang masih ada. Baik, terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.